Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah seminar dan teman saya yang sama berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai seminar proposal yang mana Putu Eka Santiwardani sebagai pemateri, Paradila sebagai host, Wijus Maningsi sebagai ketua penguji, Nurfinda Sepitri sebagai penguji 1, Ella Graciela sebagai penguji 2, Febi Octavia sebagai penguji 3. Baiklah, saya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ketua Penguji, Saudari Dwi Jusmaningsi, saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada host. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada pemateri Putu Eka Santiwardani untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji, dosen pembimbing, dan juga dosen penguji yang sempat hadir pada siang hari ini. Langsung saja saya akan memaparkan mengenai materi yang saya akan bahas. Oke, baik. Di sini judul mengenai proposal saya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada tema indahnya keberagaman di negeriku, kelas 4 SD Negeri 3 Timur Tengah, Kabupaten Muna Barat. Langsung saja, untuk latar belakang dari penelitian ini adalah kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah jati diri seseorang untuk menjadi lebih maju. Di sekolah terdapat beberapa mata pelajaran yang diajarkan guna menjadi siswa yang berakhlak mulia dan berilmu. Di antaranya yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi siswa. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak guru yang melaksanakan pembelajaran yang monoton, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran, siswa menjadi kurang antusias. Sedangkan guru sebagai subjek yang memberi ilmu di sekolah, dalam menerapkan model pembelajaran tersebut membuat siswa menjadi jenuh pada saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada siswa kelas 4 SDN Negeri 3 Timur Tengah, sebagian besar siswa terlihat kurang bersemangat ketika pembelajaran PKN berlangsung. Hal ini dibuktikan ketika pembelajaran PKN berlangsung, siswa masih asik sendiri menggambar di buku dan mengobrol dengan temannya, sehingga siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Hampir sebagian besar siswa dalam proses pembelajaran sangat kurang motivasinya dalam belajar, dikarenakan guru masih menggunakan model pembelajaran yang kurang aktif dan monoton, sehingga siswa atau anak-anak dalam proses pembelajaran menjadi kurang bersemangat. Untuk itu, peneliti menyikapi hal tersebut, perlu adanya inovasi dalam penggunaan model pembelajaran agar siswa memiliki semangat dan motivasi untuk belajar. Untuk itu, di sini peneliti mengambil judul mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble terhadap motivasi belajar siswa pada tema indahnya keberagaman di negeriku, kelas 4 SD 3 Timur Tengah. Langsung saja, Pak, Bu, di sini saya mengambil rumusan masalah mengenai apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada tema indahnya keberagaman di negeriku, kelas 4 SD Negeri 3 Timur Tengah. Tujuan pembelajarannya di sini, Bu, kita dengan penerapan model kooperatif tipe Scramble ini, apakah dapat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada tema indahnya keberagaman di negeriku pada kelas 3, pada kelas 4 SDN 3 Timur Tengah. Manfaat penelitian di sini adalah bagi sekolah untuk mengembangkan motivasi siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran khususnya tematik pada tema indahnya keberagaman di negeriku. Untuk siswa agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa,
bagi guru untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, dan bagi peneliti sendiri dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang kondisi yang menyangkut permasalahan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya untuk kajian teori di sini ada mengenai penerapan. Saya mengambil konsep penerapan menurut Sinta halaman 3 tahun 2013. Beliau mengatakan bahwa penerapan adalah sebuah perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Selanjutnya, motivasi belajar. Untuk motivasi belajar berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti menggerakkan. Berdasarkan pengertian ini, maka motivasi menjadi berkembang. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, macam-macam motivasi belajar. Ada banyak macam motivasi belajar. Di sini saya mengambil motivasi dari segi intrinsik, yaitu motivasi yang menjadikan motif-motif aktif dan berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar, karena di dalam seorang individu sudah ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Dan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena ada perangsang dari luar. Dalam hal ini, Bu, macam-macam motivasi belajar ini ada dari internal dan eksternal. Untuk selanjutnya, model pembelajaran scramble. Model pembelajaran scramble merupakan model pembelajaran secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah disediakan sesuai dengan soal. Untuk langkah-langkah model pembelajaran scramble di sini, Bu, pertama, guru menyiapkan sebuah wacana, kemudian keluarkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam wacana tersebut dalam kartu-kartu kalimat. Guru membuat kartu soal beserta jawaban yang diacak nomornya sesuai materi bahan ajar teks yang telah dibagikan sebelumnya dan membagikan kartu soal tersebut. Siswa dalam kelompok mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang cocok sebelumnya jawaban telah diacak. Selanjutnya, siswa diharuskan menyusun jawaban yang telah tersedia dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah itu hasil pekerjaan siswa dikumpul. Untuk selanjutnya, setiap model pembelajaran itu memiliki kelemahan dan kelebihannya tanpa terkecuali model pembelajaran scramble. Di sini saya memaparkan mengenai kelebihan model pembelajaran scramble. Yang pertama, membangkitkan kegembiraan dan melatih keterampilan tertentu. Metode scramble juga dapat menunjukkan rasa solidaritas dalam kelompok. Kedua, materi yang diberikan melalui salah satu metode permainan biasanya menggunakan dan sulit untuk dilupakan. Terus, sifatnya komparatif. Dalam metode ini dapat mendorong siswa berlomba-lomba untuk maju. Sedangkan kelemahannya dia terdiri atas pembelajaran ini terkadang sulit dalam merencanakannya karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Terkadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian selama kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh kemampuan siswa mengenai materi pembelajaran, pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan guru. Kemudian selanjutnya untuk metode penelitian. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Tempat dan waktunya penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021 di kelas 4 SD Negeri 3 Timur Tengah yang bertempat di Jalan Poros Desa Sukadamai, Kecamatan Timur Tengah, Kabupaten Menabara, Sulawesi Tenggara. Subjeknya siswa dan guru, di mana siswanya ini terdapat sejumlah 25 orang yang terdiri dari 7 orang siswa laki-laki dan 18 orang siswa perempuan. Di sini faktor yang saya teliti dari segi siswanya yaitu bagi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran ketika guru menggunakan model pembelajaran scramble. Kemudian saya meneliti dari aspek guru, yaitu kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran scramble pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian prosedur penelitian ini adalah terdiri dari 4
4 fase atau 4 langkah. Yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga pengamatan, keempat evaluasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang saya pakai dalam penelitian ini adalah angket motivasi belajar dan tes pada setiap akhir siklus pembelajaran. Jadi di sini saya memakai jenis penelitian PTK, jadi terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Setiap siklus itu saya mengambil tes akhir atau memberikan soal pada setiap siklusnya untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Nah, selanjutnya teknik analisis data dan analisis data. Yang pertama, teknik analisis data yang saya gunakan di sini adalah teknik analisis data kualitatif, yang mana diperoleh melalui observasi dengan menggunakan lembar angket. Kemudian data kuantitatif ini diperoleh melalui tes pada setiap akhir siklus tindakan. Data kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Scramble. Kemudian, analisis yang saya pakai di sini menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif di sini dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil angket yang telah saya sebar, sedangkan untuk data kuantitatif dianalisis secara kuantitatif berdasarkan hasil tes pada setiap akhir siklus tindakan. Sekian pemaparan materi mengenai proposal saya. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari Putu Eka Santiwardani. Selanjutnya sebelum saya bertanya, saya akan memberikan kesempatan kepada penguji 1, 2, dan 3 untuk bertanya. Yang pertama saya persilahkan kepada penguji 1 untuk memberikan pertanyaan kepada Putu Eka Santiwardani. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana teknik pengambilan data yang kamu lakukan dalam penelitian ini. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Penguji 1. Di sini analisis data yang saya gunakan itu, Bu, saya menyebarkan angket motivasi belajar. Selanjutnya setelah saya sebar kepada siswa-siswanya, siswa menjawab. Di situ saya analisis menggunakan analisis deskriptif untuk angket tersebut. Untuk data dari hasil belajar siswa, saya menyebar soal-soal atau saya kasih soal-soal uraian mengenai materi yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan analisis menggunakan rumus kuantitatif seperti itu. Mungkin itu jawaban dari pemateri. Bagaimana? Saya kembalikan kepada penguji 1. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Ya, baiklah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, coba jelaskan bagaimana prosedur penelitian ini. Baik, langsung saja saya jawab, Bu. Prosedur yang saya gunakan dalam penelitian ini kan dia adalah penelitian PTK. Terdapat 4 langkah atau fase dalam penelitian PTK. Yang mana saya menggunakan langkah-langkah yang pertama yaitu persiapan. Guru menyiapkan kartu atau lembar soal. Selanjutnya siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya setelah dibagikan materi itu, siswa dibagi menjadi 4 kelompok, diberikan kartu atau lembar soal itu. Selanjutnya jawaban atau soalnya itu diacak, kemudian siswa mengerjakan instruksi dari guru untuk mencocokkan materi atau soal dengan jawaban. Selanjutnya guru setelah siswa mengerjakannya, setelah siswa mencocokkannya, guru akan memberikan apresiasi kepada siswa atau kelompok atas jawabannya dan memberikan semangat kepada siswa yang belum terlalu berhasil. Berarti dalam hal ini
guru hanya sebagai fasilitator, yang mana dia guru hanya mengarahkan siswa untuk mengerjakan dan memberitahukan atau menginstruksikan siswa mengenai langkah-langkah pembelajarannya atau langkah-langkah dalam menjawab soal tersebut, Bu. Bagaimana penguji 2 dengan jawaban pemateri? Iya, terima kasih. Oke, langsung saja. Saya persilakan lagi kepada penguji 3 untuk mengajukan pertanyaannya kepada pemateri. Baik, terima kasih. Adapun pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana kamu analisis data dalam penelitian ini? Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini analisis data yang saya gunakan yaitu untuk data yang bersifat kualitatif, saya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dan untuk data kuantitatif, saya menggunakan analisis data kuantitatif melalui rumus-rumus untuk mencapai atau melihat keberhasilan siswa, Bu. Bagaimana penguji 3 dengan jawaban pemateri? Oh, iya, cukup, terima kasih. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada pemateri, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada penguji 1, 2, dan 3, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan kepada pemateri? Kalau Cukup. dari saya sudah cukup. Kalau dari saya juga sudah cukup. Oke, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya dari penguji 1, penguji 2, maupun penguji 3, selanjutnya saya akan bertanya kepada pemateri. Langsung saja ke inti pertanyaan saya, yaitu apa latar belakang Anda sehingga Anda melakukan penelitian ini dengan menggunakan model Scrum? Jelaskan dengan spesifik saja. Baik, Bu, di sini saya melihat keadaannya bahwa sebelum saya melakukan atau mengajukan judul ini, saya pertama-tama melakukan observasi ke sekolah tersebut. Kemudian saya melihat situasi dan kondisinya bahwa pada proses pembelajaran guru masih menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional, sehingga siswa menjadi acuh tak acuh atau kurang bersemangat atau cepat jenuh terhadap pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Sehingga saya sebagai peneliti mengajukan judul dengan model pembelajaran Scramble, karena saya ketahui bahwa model pembelajaran Scramble ini adalah model pembelajaran yang sifatnya menyenangkan, karena kita ketahui bahwa sifat alamiah dari anak SD atau anak sekolah dasar cenderung lebih ke bermain. Akan tetapi di sini model pembelajaran Scramble mengemas pembelajaran dalam bentuk bermain tetapi juga belajar dalam hal ini sesuai dengan sifat alamiah siswa. Oke, terima kasih. Mungkin saya rasa jawabannya sudah cukup dan mewakili apa dari pertanyaan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih atas perhatian. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.